Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, al khairu wa syahdi masyiatillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, para pemirsa, sahabat karamah yang berbahagia, khususnya anak-anakku, siswa-siswi MTS dan saya berbahagia, Bapak Ibu guru yang kami muliakan, dan para pemirsa karamah yang dirahmati oleh Allah. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah berjumpa dengan satu bulan mulia, yaitu bulan Ramadan. Maka oleh karenanya, mari bersama-sama bulan Ramadan ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Belum tentu kita akan diberikan kesempatan seperti ini untuk yang selanjutnya, tahun yang akan datang. Tapi kita sama-sama berharap semoga kesempatan ini masih terus diberikan kepada kita tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Tapi senyampang kita diberikan kesempatan di tahun ini berjumpa kembali dengan bulan Ramadan, mari kita berusaha untuk memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Para ulama menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak melaksanakan amal kebaikan di bulan Ramadan. Salah satunya adalah Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitabnya, yaitu Risalatul Mu'awalah wal Mudhaharah wal Mu'asarah. Beliau mengatakan, wa 'alaika bil iktsar min a'malil birri, dan wajib atas kamu untuk melakukan amal kebaikan, wa khususan fi syahri Ramadan, terutama di bulan Ramadan. Mengapa demikian? Fa inna thawaba fihi ya'dilu thawabal fardhu. Fa inna thawaban nafilati fihi ya'dilu thawabal fardhu. Karena satu pahala amal sunnah di bulan Ramadan ini oleh Allah Ta'ala disamakan dengan satu amalan ibadah fardu. Maka tentunya amat sangat rugi apabila kita tidak bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Ada banyak amal kebajikan yang kita laksanakan sebagai amal-amal tambahan di bulan Ramadan ini. Namun tentunya kita harus waspada agar jangan sampai amal-amal kewajiban, amal-amal wajib, ibadah-ibadah wajib yang sudah kita laksanakan, jangan sampai justru malah tergeser oleh ibadah sunnah yang juga kita lakukan. Suatu misalnya, ketika kita sudah memiliki kebiasaan untuk melakukan sholat berjamaah, maka mari di bulan Ramadan ini kita senantiasa menjaga agar jangan sampai kita tertinggal untuk melaksanakan sholat berjamaah. Karena Nabi SAW bersabda, sholatul jama'ati tafdulu sholatal fardhi bisab'in wa ishrina darajah. Bahwasanya sholat berjamaah pahalanya itu melebihi sholat sendirian 27 derajat. Maka oleh karenanya betapa sangat ruginya seandainya kita meninggalkan satu amalan fardu di bulan Ramadan ini. Padahal Nabi juga bersabda bahwasanya satu amalan sunnah pahalanya menyamai satu amalan fardu, dan satu amalan fardu pahalanya dikalikan 70 kali lipat dibanding bulan-bulan selain Ramadan. Maka ketika kita melaksanakan ibadah sholat fardu di bulan Ramadan ini, satu kali kita berjamaah sholat fardu, kita mendapatkan pahala 27 derajat dikalikan 70 kali lipat. Maka subhanallah, Allah begitu sangat murah, Allah begitu sangat baik memberikan kesempatan kepada kita untuk mendulang pahala di bulan Ramadan. Ada satu kisah yang barangkali bisa kita jadikan sebagai motivasi untuk menyemangati diri kita agar jangan sampai kita meninggalkan sholat fardu berjamaah. Ada seorang soleh yang bernama Ubaidillah bin Umar. Beliau suatu saat kedatangan seorang tamu. Padahal biasanya Ubaidillah bin Umar ini tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Nah, tatkala beliau kehadiran seorang tamu, beliau juga berusaha untuk bisa menjamu dengan sebaik-baiknya, menghormati tamu dengan sebaik-baiknya. Maka dia betul-betul menghormati tamu itu. Namun Allah membuat dia lupa akan kewajiban yang sudah sering dia laksanakan, kegiatan yang sudah sering dia lakukan, yakni sholat berjamaah. Saat itu beliau ketinggalan sholat berjamaah Isya. Karena mungkin pada saat itu speaker tidak seperti saat ini,
yang sudah terdengar di mana-mana, sehingga ketika beliau asyik menjamu tamunya, beliau tidak mendengar adanya panggilan ada sholat isya. Maka kemudian akhirnya dia meminta izin kepada tamu tersebut untuk melaksanakan ibadah sholat berjamaah isya. Dia keluar ke rumahnya, dia mencari musola, mencari masjid. Ternyata dia tidak menemukan ada masjid yang masih melaksanakan ibadah sholat fardu, yakni sholat isya. Semuanya sudah tutup, semua sudah selesai melaksanakan sholat berjamaah. Maka betapa sedihnya Ubaidillah bin Umar ini. Akan tapi kemudian dia berinisiatif dengan mengingat sabda Nabi yang sebagaimana kami sebutkan tadi, bahwa sholat berjamaah pahalanya 27 kali lipat dibanding dengan sholat fardu. Maka kemudian dia berinisiatif untuk melakukan sholat fardu isya diulang sampai 27 kali, dengan harapan semoga dia tetap mendapatkan pahala berjamaah sholat isya yang dia ketinggalan saat itu. Maka kemudian dia melakukannya sholat isya sampai 27 kali. Kemudian setelah selesai, ya, dia kembali ke rumah, dia tidur, dan di tengah-tengah tidurnya dia bermimpi. Dia membayangkan saat itu, ketika mimpinya itu dia seolah-olah sedang memacu kuda dengan banyak rombongan. Akan tapi dia jauh tertinggal. Rombongan sudah jauh melesat dengan kudanya, tapi dia tertinggal di belakang. Dia berusaha dengan keras untuk memacu kudanya, tetapi kuda itu tetap tidak mau berjalan berlari kencang mengejar rombongan-rombongan yang lainnya. Sampai pada akhirnya ada satu rombongan yang kemudian menanyai kepada Ubaidillah bin Umar ini, "Wahai Ubaidillah bin Umar, kamu tidak akan pernah bisa mengejar kami semuanya. Mengapa demikian? Karena kami melaksanakan ibadah sholat isya secara berjamaah, sedangkan engkau tidak. Maka sekalipun engkau telah mengulang sholat itu sebanyak 27 kali, kamu tidak akan pernah bisa kudamu mengejar kami. Ya, kudamu untuk mendahului kami tidak akan pernah bisa." Maka kemudian Ubaidillah bin Umar terbangun. Sampai akhirnya dia teringat akan peristiwa tersebut, dan kemudian dia berusaha untuk menjaga kembali kebiasaan sholat fardu itu. Karena apapun yang kita lakukan ternyata pahala yang diberikan oleh Allah itu tidak bisa menyamai ketika kita melakukan sholat itu yang berjamaah. Sahabat kalamah yang dirahmati oleh Allah, terkadang di bulan Ramadan ini kita tergiur dengan ibadah-ibadah sunnah yang pahalanya juga dijanjikan oleh Allah, sehingga justru ibadah yang sudah rutin kita lakukan, termasuk ibadah fardu yang kita lakukan, terkadang juga malah justru kita abaikan. Misalnya zuhur, asar, mungkin kita bisa mengakhirkan sholat itu. Akan tapi ketika datang ibadah sunnah, kita bergegas untuk melakukannya di bulan Ramadan ini. Misalnya ketika kita sedang melaksanakan takjil, berbuka puasa, ada kalanya kita menyelesaikan takjil sampai makan sampai selesai, sedangkan kita ketinggalan sholat berjamaah. Tapi ada kalanya pula kita hanya sekedar mengikuti sunnah Rasul untuk melakukan takjil sekedarnya, kemudian kita melaksanakan sholat berjamaah. Maka melalui media ini, melalui majelis ini, majelis online dengan media Sahabat Karamah ini, kami mengajak kepada para jamaah sekalian, kepada kaum muslimin dan muslimah, terutama anak-anakku, siswa-siswi MTS 1 Trenggalek, mari kita berlomba-lomba untuk mengikuti anjuran ulama, mendulang banyak pahala di bulan Ramadan, melakukan banyak amal kebaikan. Tetapi waspada, jangan sampai amal-amal ibadah sunnah yang kita lakukan itu justru malah menggeser amal wajib yang menjadi kewajiban kita. Jangan sampai amal sunnah itu kemudian justru malah mengabaikan amal-amal yang wajib. Maka mari yang wajib tetap kita lakukan, yang sunnah juga terus kita tambah. Insya Allah, semoga kita semuanya di dalam bulan Ramadan ini oleh Allah Ta'ala diberikan kemudahan untuk tetap menjaga amal-amal wajib, untuk menjaga amal-amal yang sudah pernah rutin kita lakukan, dan justru malah kita diberikan kemudahan untuk menambah. Semoga apapun yang sudah kita lakukan berupa kebaikan-kebaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semakin menyempurnakan ibadah puasa kita, sehingga kita keluar dari Ramadan
betul-betul dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang bertakwa kepadanya. La'allakum tattaqun. Terima kasih. Mohon maaf ada kurang lebihnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.